Ini udah bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai presentasi dengan menjelaskan mengenai alat-alat instrumentasi kesehatan. Kami berasal dari kelompok 2 dengan beranggotakan next. Dengan beranggotakan Apriliana, Nadiatul Rizkia, Biru Laurisa, Nur Aisyah, Amalia Febiana, Vinky Nurvitasari, Robiatul Al-Adawiyah, Muhammad Nur Fiki, dan Fani Berliana Hidayati. Next. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang alat instrumentasi kesehatan, di mana pengertian alat instrumentasi kesehatan adalah barang, instrumen, aparat, atau alat termasuk tiap komponen, bagian, atau perlengkapan yang diproduksi, dijual, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan, atau pencegahan penyakit, kelainan, keadaan badan, atau gejalanya pada manusia. Jadi maksudnya dari alat instrumentasi kesehatan ini adalah suatu barang yang digunakan untuk dalam perawatan kesehatan dalam melakukan penyembuhan kepada pasien. Next. Di mana terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam alat instrumentasi kesehatan. Di sini kami akan membahas 3 alat, yaitu dari alat yang terbuat dari kain, yang kedua alat yang terbuat dari plastik, dan yang ketiga alat yang terbuat dari stainless. Next. Yang pertama, alat terbuat dari kain yaitu ada cord atau jas, yang fungsinya untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit dan sebagai proteksi bagi perawat. Dan yang kedua ada apron, yang fungsinya melindungi bagian depan tubuh dari kotoran yang disebabkan oleh percikan suatu cairan ataupun zat tertentu. Next. Dan selanjutnya ada sarung bantal untuk menjaga bantal dari debu-debu agar terjaga kebersihan bantalnya. Next. Dan yang kelima ada spray, yang fungsinya untuk melindungi materai agar kulit lebih nyaman saat berbaring. Dan yang keenam ada selimut untuk memberikan rasa hangat terutama saat tidur pasien. Next. Dan yang ketujuh ada kain mitala, yang fungsinya untuk membalut bagian tubuh yang berbentuk bulat dan juga dapat digunakan sebagai menggantung lengan, cedera, dan juga pembengkakan. Dan yang kedelapan, ada masker medis yang digunakan untuk tenaga medis yang sehari-hari menghadapi pasien dan punya resiko tinggi untuk terpapar. Next. Yang kesembilan, ada kasa steril, yang dimana tujuannya adalah untuk melindungi bagian luka dari debu dan kotoran yang bisa menyebabkan iritasi maupun infeksi. Dan yang ke-10 ada kain duct clamp untuk membatasi daerah operasi kecil dan untuk membatasi daerah tertentu. Sudah. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Next. Sudah.
Selanjutnya, yang ke-11 ada handuk kecil yang berfungsi untuk mengeringkan tangan yang sudah cuci tangan atau steril dan handuk steril dalam keadaan steril pula. Yang ke-12 ada perban yang berguna untuk memberikan penekanan di sekitar luka dan untuk mengurangi rasa sakit serta pembengkakan atau untuk menutup luka dan menyangga cedera jaringan seperti keseleo. Next. Yang ke-13 ada waslap yang berfungsi untuk menyeka pasien saat memandikan pasien. Yang ke-14 ada sarung meja mayo yang digunakan untuk menyimpan alat-alat perawatan steril yang akan digunakan saat operasi. Next. Yang terakhir ada pelindung kepala yang digunakan untuk para medis melindungi bagian rambut pada kepala saat operasi agar saat melakukan kegiatan rambut tidak mengganggu atau mengotori bahan dan media lain sehingga tidak membahayakan. Next. Selanjutnya, alat yang terbuat dari plastik. Yang pertama adalah masker oksigen yang digunakan untuk memberikan oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Posisi alat menutupi hidung dan mulut sekaligus. Yang kedua ada blood lancet atau yang berfungsi atau alat yang berbentuk jarum steril sekali pakai yang berfungsi untuk mengambil sampel darah dengan cara memasukkannya ke ujung jari pasien untuk mengambil sampel darah dalam jumlah kecil. Next. Yang ketiga ada pispot, adalah plastik untuk buang air besar, umumnya digunakan di rumah sakit ataupun yang pasien yang sedang rawat jalan untuk menampung urin atau feses. Yang keempat ada urinal yang berfungsi untuk menampung urin pada pasien yang tidak boleh atau tidak bisa ke WC dan digunakan pada pasien laki-laki. Next. Yang kelima ada selang nasal yang berfungsi untuk membantu pemberian oksigen yang dengan cara memasukkan selang ke dalam hidung. Yang keenam ada urin bag yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan urin, namun ini hanya bersifat sementara, biasanya digunakan saat pasien pada tempat tidur atau kursi roda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Yang nomor 7, blood bag. Alat yang berfungsi untuk menimbang darah yang masuk ke kantong dan menggoyangkan kantong darah secara otomatis pada kegiatan donor darah. Yang ke-8, gelang pasien. Fungsi sebagai tanda pengenal setiap pasien. Setidaknya ada 2 informasi yang termuat di dalam gelang-gelang tersebut, seperti nama pasien, tanggal lahirnya, dan nomor rekam medisnya. Next. Yang ke-9 ada cairan infus. Merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi. Yang ke-10 ada spuit atau suntikan. Alat suntik atau spuit adalah pompa silinder sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Spuit ada bagian ukuran dari 1 cm. Yang kembali. Yang ke-11 ada Abocat. Jarum infus yang satu ini digunakan pada neonatus, bayi, anak, dan orang dewasa dengan pembuluh darah kecil dan rapuh. Cairan infus yang dialirkan lewat jarum ini sangat lambat. Yang ke-12 ada pot sputum. Pot sputum untuk menempatkan dahak yang akan dicek di laboratorium. Next. Yang ke-13 ada colostomy bag, berfungsi untuk menampung feses, tinja cairan, gas yang keluar dari lubang usus buatan hasil PEM, bedahan pengganti rektum. Yang ke-14 ada Tappelhot, berfungsi untuk membantu ibu yang baru melahirkan untuk menusui anaknya. Next. Yang terakhir ada pot urin.
Pot urin digunakan untuk menempatkan urin pasien yang akan dicek di laboratorium. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah alat kesehatan yang terbuat dari stainless. Yang pertama yaitu bengkok. Fungsinya adalah tempat atau alat kotoran pada waktu bekerja atau operasi. Yang kedua, bak instrumen. Fungsinya untuk menyimpan peralatan-peralatan operasi yang sudah steril. Yang nomor 3, pinset anatomi. Fungsinya penggunanya adalah untuk menjepit kasa sewaktu menekan luka, menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Yang keempat adalah pinset chirurgis yang berfungsi untuk membentuk pola jahitan dan meremove jahitan, menjepit dan menahan secara lebih kuat pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi, menjepit luka, menjepit otot, membersihkan atau mengambil sisa-sisa luka jahitan, menjepit kasa sewaktu menekan luka, menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Yang kelima adalah kom. Fungsinya sebagai tempat untuk menaruh kasa, betadin, kasa yang steril, tergantung dari jenis komnya. Dan yang keenam, korentang. Fungsinya untuk memegang atau mengambil alat dan bahan medis steril supaya tetap terjaga dalam kondisi steril. Jika diambil dengan tangan, kemungkinan alat tersebut menjadi tidak steril. Yang ketujuh adalah gunting jaringan. Berfungsi untuk memotong jaringan yang sudah mati pada saat operasi bedah. Yang kedelapan adalah gunting perban, berfungsi untuk membentuk dan memotong perban sesaat sebelum menutup luka. Gunting ini juga aman digunakan untuk memotong perban saat perban telah ditempatkan di atas luka. Yang kesembilan adalah autoclave. Digunakan untuk mensterilkan suatu benda atau suatu media. Waktu sterilisasi dengan menggunakan autoclave pun saat bergantung dengan benda atau media yang akan disterilisasi. Yang ke-10 adalah speculum yang berfungsi untuk memeriksa lubang vagina. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu materi. Dipersilahkan untuk melanjutkan materi. Baik, yang ke-11 yaitu ada tromol, yaitu fungsinya sebagai tempat kasa. 12, kocer atau koker, fungsinya untuk memecah ketuban. Next. Yang 13 ada sudip lidah atau tonus spatel, yaitu fungsinya untuk menekan lidah pada pasien kejang. Yang ke-14 ada stetoskop, yaitu fungsinya untuk mendengarkan detak jantung, suara usus, pernapasan, dan lain-lain. Yang ke-15 ada standar infus, yaitu fungsinya untuk mengantung cairan infus. Yang ke-16 ada waskom atau cucing, yaitu sebagai tempat air mandi pasien. Next. Yang 17 ada klem, yang fungsinya sendiri yaitu untuk menjepit tali pusar. 18 ada refleks hammer, yaitu fungsinya untuk memancing reaksi dan refleks. Karena pengujian refleks bagian penting dari pemeriksaan fisik, yaitu untuk mendeteksi kelainan dalam sistem pusat atau perifer. Next. 19 ada bag instrumen, yaitu fungsinya untuk menampung alat-alat medis. Dan yang terakhir ada jarum bedah, yaitu fungsinya digunakan untuk menjahit luka, umumnya pada luka operasi. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan pada yang ingin dipertanyakan pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan di sini,
Tadi diterangkan bahwa alat kesehatan ada 3 macam yang berbeda. Berbeda-beda dari ada yang dari kain, plastik, dan stainless. Nah, pertanyaannya, kenapa dibuat berbeda-beda? Kenapa tidak sama? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Aprilia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya mau bertanya. Inge, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Turiskia, NIM 212-303-10-10-12. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan alat instrumentasi kesehatan dengan alat medis? Jika ada, mohon untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dimohon untuk para pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Aprilia. Bahwa Baik, kesehatan ada tiga macam yang berbeda-beda. Kenapa tidak dibuat sama ya? Karena setiap alat kesehatan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kenapa alat kesehatan dibuat dengan bahan yang berbeda pula? Ya karena tergantung dengan fungsi pemakaiannya. Bisa dipahami untuk Apriliana? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Nadiatul, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadiatul. Baik, dipersilahkan. Apa sih perbedaan alat kesehatan sama alat medis? Alat medis dan alat kesehatan berbeda dalam ruang lingkupnya, yaitu alat medis berbeda dalam lingkup pengobatan kedokteran, sementara alat kesehatan berada dalam lingkup perawatan kesehatan. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri dan penanya pada materi pada saat ini. Untuk sesi pada hari ini karena sudah selesai, terima kasih pada para pemateri dan seluruh anggota yang berpartisipasi dalam presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.